Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat KF Academy. Kembali lagi bersama saya, Ridho Wibowo dari SMA Negeri 12 Kota Depok. Bersamai teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru hebat di KF Academy. Yang insya Allah kita akan hadirkan kembali pemateri hebat pastinya yang nanti akan kita kupas tuntas bersama. Apa sih workshop berikutnya yang akan dihadirkan oleh KF Academy? Yaitu dengan judul Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah tahun 2025 dan mengenal Deep Learning. Apa itu pengelolaan kinerja guru kepala sekolah 2025 dan apa itu Deep Learning? Kita hari ini sudah kedatangan nih teman-teman semuanya sahabat KF Academy, pemateri hebat kita itu Ibu Dwi Setiawati. Apa kabarnya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Ridho. Salam, Alhamdulillah, luar biasa. Nah, untuk lebih mendekatkan kepada pemateri kita saat ini, mari kita berkenalan dengan beliau. Silakan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Kita sudah sekitar 3 kali bersama KF Academy. Untuk Bapak Ibu yang masih baru bergabung di kegiatan KF Academy, perkenalkan saya Dwi Setiawati, Sarjana Sains, kemudian MPD juga dari SMPN 1 Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sehari-hari saya adalah sebagai guru mata pelajaran IPA ya, saya kok bilang IPS ya, kadang lupa sama pelajarannya sendiri. Bapak, kemudian saya ini selain sebagai guru, saya aktif sebagai penggerak kombel, kemudian penggerak bergema, kemudian juga Wardah Inspiring Teacher, dan yang terakhir adalah penggerak literasi finansial program GKJF. Itu saja Pak kenalannya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ternyata pemateri kita itu ya kurikulum vitanya sangat panjang ya. Kalau dibacakan mungkin dari pagi sampai siang tidak selesai ya. Luar biasa itu tadi ya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau dan juga tadi sudah dijelaskan beliau adalah salah satunya sebagai guru penggerak ya Bu ya dan juga terakhir sebagai pengajar praktik ya Bu ya. Oke, Pengajar keren praktik sekali. angkatan 10. Oke, keren keren sekali. Jadi baru kemarin ya angkatan 10. Jadi tidak terlalu lama ya Bu ya tahun 2000 berapa? 2023 atau 2024? Baru lulus itu 19 November, yang angkatan 10. Oke, jadi sangat sangat ya Bu ya. Nah, ini materinya itu adalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kita ambil satu dulu ya. Tadi kan ada dua materinya ya. Ada pengelolaan guru, Capsek, dan juga tadi ada tentang pembelajaran apa itu deep learning. Nah, kita akan coba tanya-tanya dulu sedikit ya Ibu ya terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini memang masih Bu bedanya dengan yang 2024 ini khusus untuk PNS ya Bu ya? Dengan ASN ya, Baik. P3K juga ya Bu ya? Untuk kewajibannya adalah yang untuk ASN dan P3K. Sedangkan Oh, yang untuk non PNS opsional ya Bapak Ibu ya. Seperti itu kalau kita di tahun kemarin pengelolaan kinerjanya itu berbasis poin ya Bapak Ibu, dan kita mengerjakannya per semester. Untuk yang sekarang kita hanya 1 tahun sekali, tetapi selama kurun waktu 1 tahun itu kita akan tetap melaksanakan praktik kinerja, kemudian melakukan dialog, refleksi tindak lanjut, dan juga melaksanakan apa yang setelah kita refleksikan. Kemudian Bapak Ibu juga tidak perlu lagi mengunggah dokumen ya di situ. Kalau yang terdahulu kita mengunggah dokumen seperti sertifikat pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu secara umumnya dulu. oke, artinya guru-guru yang ASN sudah tidak lagi seperti dulu ya Bu ya? Seperti di 2024 mengupload banyak sekali dokumen. Berarti itu benar ya Bu ya? Lebih Baik simpel ya Bapak katanya. Ibu. Betul sekali. Jadi ada beberapa kemudahan bahwa sekarang untuk bukti dukungnya pengelolaan kinerja itu hanya ditunjukkan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang akan melakukan validasi terkait apa itu bukti dukungnya apakah memenuhi atau tidak. Seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti ada angin segar nih, Bapak Ibu guru hebat, khususnya yang ASN ya.
Jadi kita kalau kemarin itu sampai 2 kali ya Bu ya, ada dua dua semester Bu ya untuk dua di semester. upload, kemudian juga diperiksa gitu ya, kemudian ada observasi juga. Dan alhamdulillah nih teman-teman semuanya. Ya, terus apa sih yang harus kita persiapkan nih Bu untuk melakukan pengelolaan kinerja kita sebagai guru dan untuk kepala sekolah? Tetap ya Bapak Ibu ya, sebagai wujud kita sebagai ASN ya, terutama guru, kita harus memperhatikan model kompetensi guru, terutama terkait praktik kinerja. Di situ ada 8 indikator ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu indikatornya yang difokuskan selama 1 tahun itu. Jadi mulai dari tahap perencanaan sampai kita itu melakukan refleksi setelah praktik kinerja dan langkah apa yang konkret yang bisa dilakukan dalam setahun itu untuk melakukan peningkatan atau perbaikan praktik kinerjanya. Oke, terkait dengan tadi ada 8 indikator, tentunya akan kita kupas tuntas pastinya di webinar nanti ya pastinya. Jadi tidak hari ini ya Bu ya. Kita akan Ya, bahas ya lebih detail dan bagaimana tips and triknya untuk mengerjakan kinerja kita ya selama 1 tahun ke depan di tahun 2025. Tentu kita akan bahas next ya. Jadi kita akan ketemu di tanggal 3 sampai dengan 6 Januari 2025. Betul ya Bu ya? betul. Oke, dan juga tadi nih Bu, ada materi yang kedua tentang deep learning. Deep itu kan dalam ya, mendalam barangkali ya. Belajar mendalam. Nah itu maksudnya seperti apa sih Bu? Apa bedanya dengan kurikulum Merdeka? Apakah ini adalah misalnya tambahan atau ada perubahan? Mangga Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan yang untuk deep learning ini, deep learning sendiri itu adalah sebuah pendekatan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan model pembelajaran ataupun bukan kurikulum. Kita akan mempelajari pendekatan pembelajaran yang nantinya ini kepada siswa itu bisa berpusat pada murid dan bermakna. Bermaknanya juga karena bahan belajarnya itu guru yang akan mempersiapkan agar pembelajarannya itu lebih mendalam. Mendalamnya seperti apa? Bukan materinya yang meluas, tetapi walaupun materinya sedikit, tingkat pemahamannya murid itu sangat apa itu dalam sekali itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita bicara, saya dulu sama dosen saya ada profesor semut ya. Jadi yang dia itu yang ahli itu di bidang semut ya. Itu yang dimaksud dengan deep learning. Jadi mempelajari segala sesuatu tentang semut. Itu contohnya terkait pendekatannya deep learning. Jadi diharapkan walaupun hanya satu inti atau satu materi, diharapkan murid itu betul-betul memahami sampai ke akar-akarnya. Seperti itu kalau kita melakukan pendekatan deep learning. Oke, oke, oke. Sama seperti kita kalau belajar dulu ya, Bu. Ya kan di SD, di SMP ada IPA lagi, di SMA-nya juga ada IPA lagi. Tapi ternyata kok anak-anak atau ini zaman dulu, ya kan biologi nih misalnya ya, seperti apa namanya sistem pencernaan. Di SD sudah belajar, kemudian di SMP belajar lagi. Begitu SMA ditanya, mereka lupa. Barangkali untuk itu kali Bu ya deep learning sehingga anak-anak itu betul-betul menguasai, memahami satu topik dengan full gitu Bu ya untuk deep learning tersebut. Apakah seperti itu Bu maksudnya? Ya, jadi nanti kaitannya kita akan membahas ada 6 kompetensi yang terkait dengan deep learning ya. Kemudian juga gurunya akan bertindak sebagai apa dalam proses pembelajarannya nanti. Kita akan bahas di situ. Kemudian juga ada beberapa contoh cara kita itu untuk mengajarkan dengan pendekatan deep learning. Itu Pak Rido. Oke, siap. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu hebat semuanya terkait dengan deep learning ini. Bagaimana teman-teman Pepo ingin mengetahui lebih dalam, lebih lanjut terkait dengan deep learning ini? Ayo jangan lupa. Jadi ketika nanti dari admin KF Academy atau mungkin dari teman-teman semuanya di seluruh Indonesia ya ada saran terkait workshop dari KF Academy ya mengenai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian juga deep learning, segera klik ya jangan lupa langsung daftar karena Bapak Ibu akan rugi sekali ini kan masih hangat Bu ya masih hangat terkait dengan deep learning terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025 yang akan kita segera hadapi.
Jadi ayo Bapak Ibu guru hebat, segera pastikan teman-teman semuanya sudah mendaftar. Oke, baik itu saja. Ibu ada closing statement monggo? Baik Bapak Ibu, jangan lupa ya Bapak Ibu, walaupun kita semakin dipermudah dengan pengelolaan kinerja, kita sebagai guru jangan lupa bahwa hakikatnya seorang guru itu adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Itu saja Kak Rido. Oke, siap. Jadi harus terus, terus, terus belajar ya, Bapak Ibu hebat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rido pamit undur diri. Terima kasih Ibu Dwi Setiawati. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.